Emas. Jadi tema ini dipilih agar Harkitnas 2024 ini menjadi dapat membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia Emas. Tapi bagaimana kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, pendengar? Kita langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Wakil Ketua Dewan Paripurna P2M Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Suparte. Selamat pagi, Pak Komang. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat selalu, salam tangguh, rahayu. Astungkar, Bu. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Luar biasa Pak ya di Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Apalagi Bali juga menjadi tuan rumah World Water Forum gitu ya. Ini satu momentum yang luar biasa bangkit untuk Indonesia tentunya. Hadir pula Wakil Ketua P2M Kecamatan Buleleng, Bapak George Lipi. Selamat pagi Pak George. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat selalu juga. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja di Hari Kebangkitan Nasional kali ini. Nah, tentunya Bapak narasumber, peringatan ini juga merupakan panggilan untuk kita semua begitu ya. Apalagi kalau mengatakan menuju Indonesia Emas 2024. Bagaimana mungkin kita mencapai visi tersebut begitu. Nah, menurut Pak Komang niki bagaimana Pak kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2024 ini di tengah era globalisasi, di majunya zaman ini, Pak? Terima kasih, Bu. Selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 Kabupaten Buleleng. Jadi kalau kita berbicara masalah Harkitnas, nah ini tepat pada tanggal 20 Mei ini. Jadi kita kembali mengenang sejarah dulu. Bagaimana pergerakan-pergerakan pemuda-pemuda Indonesia sampai terjadinya tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Karena sejarahnya tidak lepas dari Budi Putomo, sejarahnya tidak lepas dari dua tokoh yang memumpuni untuk terciptanya Budi Utomo. Yaitu pertama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah ini boleh dikatakan mempunyai ide yang sangat cemerlang bahwasanya memajukan pendidikan melalui beasiswa yang dikumpulkan untuk pendidikan. Ini terjadi pada tahun 1906. Dan kedua, pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini bertemu dengan Dr. Sutomo. Kebetulan Dr. Sutomo ini seorang pelajar di Stopia, Belanda. Dan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini boleh dikatakan penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo. Dan kembali kepada yang kedua, yaitu Dr. Sutomo, yang nama aslinya padahal itu Subroto. Nah, dia itu tertarik, salah satu mahasiswa Stopia itu tertarik akan ide-idenya Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan yang ide cemerlang untuk mengambil satu pendidikan dengan beasiswa yang dikumpulkan untuk pendidikan bangsa Indonesia ke depan. Nah ini dengan sendirinya Budi Utomo ini lepas dari kepartian politik, karena ini sudah ada satu ide bahwasanya Budi Utomo ini lepas politik jadi non politik, hanya berpendidikan ke depan dengan jalan-jalannya supaya bisa menarik simpati bangsa Indonesia. Jadi di salah satu mahasiswa distopia ini
Dr. Sutomo merupakan pendiri Budi Utomo. Boleh dikatakan dia pendirinya. Kalau Dr. Wahidin Sudirohusodo ini penggagas. Penggagas yang nantinya cikal bakal juga bagaimana negara ini lepas daripada penjajah dan mempunyai jiwa untuk bangsa Indonesia merdeka. Nah ini salah satu cikal bakalnya Budi Utomo ini. Jadi pernah Dr. Sutomo ini pernah menjadi ketua perkumpulan orang-orang Indonesia distopia Belanda. Nah, bagaimana perjalanan daripada Dr. Sutomo? Di tahun 1935, Dr. Sutomo ini mendirikan Parindra. Nah, dengan sendirinya dua tokoh penting yang melahirkan Budi Utomo ini seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo ini boleh dikatakan penggagas, dan Dr. Sutomo ini kan pendiri Budi Utomo. Budi Utomo ini bisa dikatakan usaha mulia karena perjalanan organisasi ini seperti pendidikan, seni dan budaya. Nah ini dikatakan sebagai usaha yang mulia. Tepat pada 20 Mei hari ini tahunnya 1908 ini sudah terbentuk organisasi Budi Utomo yang sifatnya yang ditetapkan oleh Bung Karno di tanggal 20 Mei 1948. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Keanggotaannya terdiri dari pegawai negeri, priai yang melingkup pada suku Jawa dan Madura. Nah, disinilah pertentangan mulai yang sifatnya nasional. Kenapa organisasi Budi Utomo ini mengutamakan suku Jawa dan Madura? Kenapa enggak sifatnya nasional? Nah itu. Nah karena beberapa pihak yang mengatakan demikian, dikatakan ini terbatas. Ini ada keterbatasan karena masih menyangkut kepada sekupnya masih kecil, pada saat itu tidak secara nasional gitu. Tujuan Budi Utomo yaitu mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Nah itu. Tapi setiap 20 Mei diperingati Hari Kemerdekaan Nasional karena Budi Utomo itu merupakan organisasi modern pertama. Sebelumnya perjuangan kita itu, bangsa Indonesia terfokuskan kepada perjuangan fisik. Tapi setelah adanya Budi Utomo, bangsa Indonesia berjuang melalui organisasi pergerakan. Setelah itu muncul berbagai organisasi pergerakan seperti Sarekat Dagang Islam, Indese Partai, VNI, termasuk PKI dan sebagainya. Nah ini waktu pergerakan. Tanggal 5 sampai 5 Oktober 1908 diadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Nah di sana tercetus beberapa poin: tidak ikut dalam politik, bergerak di bidang pendidikan sebagai pusat pergerakan. Yogyakarta tetapkan sebagai pusat pergerakan. Wilayah pergerakannya terbatas di Jawa dan Madura saat itu. Iya, saat itu. Nah, di sana juga memilih organisasi ketuanya di sana. Nah, terpilih Bupati Karanganyar. RT
siapa Kerto siapa nah Di RT kalangannya. Tirto Kusumo sebagai ketua Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, Ya. pertanian, peternakan, dan dagang, teknik dan industri, dan kebudayaan, kesenian dan ilmu. Baik. Nah itu dulu Bu. Oke. Jadi mungkin kekurangannya bisa kawan saya menambahkan. Itu cikal bakalnya sebelumnya begitu ya. Iya. Saat itu ibaratnya transportasi juga terbatas, komunikasi juga terbatas, tapi Betul. itu membuktikan itu bisa pemuda-pemuda bersatu begitu Iya. untuk kemerdekaan Indonesia tentunya. Apalagi sekarang ini komunikasi lebih maju, teknologi lebih maju, seharusnya pemuda kita lebih bersatu begitu ya Pak ya. Karena begini, kalau kita berpikir kepada persatuan dan kesatuan, Iya. nah di sana menjelang Sumpah Pemuda itu kan sudah berkumpul Iya. pemuda-pemuda di sana melalui Jong Java, Jong Slebas, Jong Maluku dari utusan kedaerahan, tapi dia mempunyai tekad merdeka. Iya. Nah itu. Begitu semangatnya Iya, pemuda-pemuda. begitu semangatnya pemuda. Nah sekarang pemuda itu kan menjadi satu pertanyaan, apa memaknai persatuan pemuda yang dulu? Oke. Nah, tidakkah sekarang pemuda-pemuda itu bisa mengimplementasikan, menjabarkan persatuan kesatuan pemuda tersebut? Iya. Nah itu sekarang logikanya itu Bu. Itu tantangannya, begitu ya Tantangannya begitu. sebenarnya. Karena kita lihat, jangan tutup mata lah. Jadi di Indonesia ini banyak sudah lepas daripada koridor itu. Yang boleh dikatakan semau gue lah. Seenak saya. Saya punya negeri ini mungkin begitu. Apalagi dia tidak punya rasa takut lagi, kan begitu kan. Nah, itu makanya salah. agar tidak jauh terlepas, agar tidak jauh melempang, itulah pentingnya kita selalu menggaungkan begitu bagaimana semangat perjuangan pemuda-pemuda terdahulu yang itu bisa kita implementasikan saat ini sebenarnya. Betul, begitu, ya. betul. Baik, kita ke Pak Jod dulu. Pak Jod, gimana Pak Jod? Ini kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Apalagi tadi juga Pak Komang mengatakan saat ini seharusnya para pemuda lebih bersatu, tapi nyatanya gimana ini? Nah, bagaimana Pak Jod? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah panjang lebar dipaparkan, dijelaskan oleh Pak Komang Supate. Memang seperti itu adanya. Yang tidak habis pikir saya, zaman itu kan zaman masih sarana transportasi masih sangat terbatas. Benar. Bagaimana Wahidin Sudirohusodo itu keliling Jawa ya, sampai Madura untuk memberikan semangat kepada kaum pelajar saat itu dengan keterbatasan transportasi dan keterbatasan zaman, tentu teknologi masih sangat terbatas sekali. Tapi begitu semangatnya, sehingga marilah kita sebagai generasi yang sekarang ini, bagaimana kita memaknai untuk menyambut Indonesia Emas. Nah, yang dimaksud Indonesia Emas nanti kan sebenarnya saat Indonesia mencapai HUT kemerdekaannya yang ke 100 ya, ke 100 yaitu 2000. pada tahun 2045. Di mana saat itu Indonesia harus sudah siap-siap menjadi negara maju. Nah, saat ini mungkin Indonesia masih negara berkembang. Nah, makna kita memaknai perjuangan para pejuang saat itu dengan diawali oleh Budi Utomo ini, ya diketuai oleh Dr. Sutomo ya. Jadi Pak Komang sudah menjelaskan tadi, saya tidak jelaskan sana. Tetapi saya ingin bagaimana kita memaknai sebagai penerus bangsa Indonesia ini mengisi perjuangan dari tokoh-tokoh pejuang itu. Marilah kita sambut Indonesia Emas nanti, yaitu dengan cara satu, karena Indonesia Emas ini kan nanti pada saat itu Indonesia mendapat bonus demografi, di mana 70% dari penduduk Indonesia adalah
usia produktif. Nah, tentu generasi sekarang ini, yang dari sekarang ini pada saat itu memang usia produktif. Nah, tentu kalau saya sering mengatakan begini, marilah isi dengan cara belajar, belajar yang baik, karena anak-anak sekolahan ini nantinya kan penerus yang harus berkualitas pendidikan mereka. Nah, kemudian yang kedua, tentu bagaimana kita mencintai produk dalam negeri, produk Indonesia. Nah, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang kita selalu kalau enggak dari luar negeri, wah kurang kualitasnya, dibilang kurang, padahal sama kualitasnya. Kalau tidak menggunakan produk luar negeri tentu tidak bangga. Kebanggaannya ini kurang. Mari kita bangga dengan produk Indonesia. Ya, itu kita memanai yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita harus melestarikan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke ini yang merupakan wilayah NKRI. Ya, kita harus menjaga misalnya dengan produk batik. Itu termasuk salah satu mencintai produk dalam negeri dan melestarikan budaya Indonesia. Kalau ada yang pihak-pihak yang ingin melecehkan, mari kita bela, karena sekarang sudah mendunia. Jadi melalui medsos, memang kebudayaan kita itu kebudayaan luhur yang memang sangat bertata krama sekali. Kemudian yang berikutnya, marilah kita jaga NKRI agar NKRI utuh tetap sampai selama-lamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima Baik, kasih. tidak ada yang mustahil jika kita bersatu sebenarnya begitu ya. Tapi tadi menarik diawali dengan pendidikan. Bagaimana kita memperkuat fondasi bangsa ini sebenarnya dengan pendidikan. Padahal zaman dulu Budi Utomo sudah memperjuangkan dari segi pendidikan begitu. Tapi bagaimana saat ini, Pak Komang, gimana melihatnya hal tersebut? Kalau kita kembali kita ke belakang. Di Budi Utomo itu organisasi itu pun ada pertentangan antara anak muda dengan tua, Bu, orang tua. Jadi dalam hal begini. Jadi tadi saya katakan bahwasanya organisasi Budi Utomo itu kan non politik. Nah, itu kan generasi tua. Iya. Tapi generasi muda ini menginginkan politik gitu. Oke. Jadi ada pertentangan di sana. Apalagi sekarang kan begitu kan. Jadi tidak wajar. Tapi dengan catatan satu misi para pemuda, para tetua kita itu merdeka gitu aja. Dengan kemerdekaan kita itu sudah melalui persatuan kesatuan. Itu saat itu Itu begitu. saat itu. Tapi sekarang kita untuk mencari persatuan seperti dulu kan enggak. Ya kita janganlah tutup mata. Untuk menjaga NKRI ini sangat mahal, Bu. Sangat mahal. Apalagi sekarang simbol-simbol negara itu kan dihina, dilecehkan. Itu orang-orang yang intelektualnya tinggi, Bu. Ya. Malah semakin tinggi pendidikan, malah jadinya semakin kacau begitu. Tidak menjamin. Karena di sini ketidaksenangan jalan gitu. Apa yang diperlukan, Pak, agar ini tidak terlepas jauh begitu, agar generasi muda nanti tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik begitu. Mungkin saat ini simbol-simbol negara misalnya presiden kita begitu. Salah satunya ada juga di media sosial yang masih ada yang melecehkan begitu, ibaratnya dengan kata-kata yang sangat jauh begitu dengan karakter bangsa Indonesia. Di sini kalau kita berbicara hukum, Bu, sepertinya gitu loh. Hukum ini mandek, Bu. Masih mandek. Sampai-sampai simbol negara itu dicaci, dimaki itu. Kenapa justru kok didiamkan gitu? Nah, ini di hari-hari kita sini seharusnya jadi momentum. Seharusnya menjadi momentum ini. Sekarang Pemuda Pancamarga itu melalui tanggal 20 Mei ini mengadakan acara di Laksmi Graha. Ya, membahas rapat kerja cabang dengan tema kita bangkitkan tunas bangsa untuk menjaga NKRI. Ini moto daripada Rakerja Pemuda Pancamarga. Nah, sekarang kalau itu tetap tidak dilakukan untuk penindakan, pasti akan terjadi lagi, Bu. Baik. Ya.
kapan dimaknai persatuan kesatuan para pendahulu kita ini yang dulu gitu. Ya. Baik. Nah itulah Bu. Nah, ini saatnya kita ibaratnya jadi momentum untuk introspeksi diri. Betul. Begitu ya Pak Komang ya, agar tidak lepas jauh kalau sudah tahu salahnya di mana, jadi bisa memperbaiki hal-hal yang salah tersebut. Baik, boleh kita diskusi juga bersama pendengar. Pak Komang ya, kita akan sapa pendengar juga di 24644 pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 FM, semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas. Om Swastiastu, Bapak Om Komang Swastiastu. Jaya. Selamat Pro pagi. Bapak. Iya, selamat pagi Pak Anggas. Swastiastu juga kepada Bapak John ya sebagai ketua P2M. Selamat ya. Swastiastu Semoga Pak. sehat selalu dan rahayu ya. Salam kami. Siap. Begini, saya tertarik sekali dengan diskusi ini. Karena begini, apalagi di Singaraja ini terpampang besar sekali di sudut jalan di atas itu sebelum mau lewat ke kota kan. Ya. Kota Singaraja, kota pendidikan. Pendidikan. Nah itu ya. Nah, ini sekarang kan begini, yang di Indonesia tadi sudah disampaikan sama Pak Komang Supati selaku sekretaris P2M. Ya. Jadi ini kan aneh, ini kurikulum kita Budi Utomo itu dipakai di Eropa. Di Eropa dipakai. Karena kemarin saya pada saat saya mampir sempat ke Eropa juga kan, saya sempat katanya nanya ke bidang pendidikan di sana tuh pakai kurikulum Budi Utomo itu dipakai. Sekarang di Indonesia kok dihapus gitu. Nah ini satu, kita negara lain kita menghargai kurikulum yang dari dulu memang polanya luar biasa, kenapa nggak diterapkan? Nah ini mohon maaf, kemarin kan ini memang kacau balau. DPR kita ditugaskan untuk reses ke luar negeri, tujuannya kan untuk itu. Bagaimana bisa memajukan bangsa kita melalui DPR lah yang kirim ke sana. Tapi faktanya kan tidak. Nah, ini carut marut. Kenapa saya bilang tadi, saya setuju Pak Komang itu bilang bahwa ada pendidikan kita ditunggangi politik. Memang benar. Pola-pola itu yang dipakai sekarang ini memang dikuasai politik. Coba bayangkan, pemilihan rektor, pemilihan apapun, semua kalau nggak kenal sama orang-orang politik dan orang-orang pejabat di atas, itu tidak bakalan bisa. Itu salah satu ya. Akhirnya Pak, bagaimanapun juga mengembalikan dengan pola yang lama, ini agak susah. Ada susahnya seperti apa? Nah ini mungkin dengan jalan pendidikan seperti ini, sekarang reformasi dari kecil-kecil ini harus dimulai, dan masyarakat harus meneguhkan juga kepada pemerintah menyarankan itu lewat P2M ini mengusulkan bahwa kurikulum yang Budi Utomo ini biar tetap dipakai acuan untuk belajar di di Indonesia. Contoh realnya, seorang bupati yang salah satu pimpinan yang di Bali yang di Prastu ya, di Bandung, dia mengharapkan kepada negara untuk kelas 1 TK dan kelas 2 sampai kelas 2 itu jangan diajar matematika, diajar budi pekerti. Itu salah satu Budi Utomo itu Pak. Nah itu mungkin saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Anggas Pak Anggas. di Kebun Tambahan. Nah ini dia kurikulum. Nah di sebagai pendidik juga. Pak Jod gimana Pak Jod? Pak Jod juga kalau dari segi pendidikan seperti apa Pak Jod? Iya. Jadi Pak Angga ya, Pak Anggas ya. Pak Anggas kalau bisa katanya jadi dikembalikan ke kurikulum yang tercetus saat itu pada saat titik awal dari Budi Utomo. Memang benar sekarang ini banyak sekali pembicaraan di luar. Kebetulan saya juga sebagai seorang pendidik, seorang guru, tentu memang dengan perkembangan zaman sekarang ini, tentu pemerintah memerlukan kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Tetapi jangan sampai itu mengadopsi dari luar. Kalau bisa ditumbuhkan dari apa yang ada dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, seperti dulu ya kita kembali ke dulu jadinya. Orang dari negara-negara luar itu kalau belajar lebih cenderung belajar ke Indonesia karena mencontoh Indonesia kurikulumnya bagus sekali. Ya, dengan perkembangan zaman ini ya memang harus ada perubahan-perubahan. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah akan tanggap, kita kembalikan kurikulum yang berbudaya dari bangsa Indonesia. Kalau tetap seperti ini ya memang perilaku anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang kebablasan ya. Selalu meniru apa yang ada di medsos. Jadi
nanti ini tugas pemerintah bagaimana caranya agar anak-anak kita generasi penerus ini lebih banyak mengacu kepada budaya dari Indonesia sendiri. Baik. Sebelum ini ke Pak Komang, boleh kita sapa pendengar lagi satu ya, Pak Komang ya, di line telepon. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Bapak Dimas. Ya, Pak betul Dimas Mbak di Hen. Panji. Ya, sama Heni, Pak Dimas. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Biar suasana tambah hangat ini, Iya. walaupun sudah kena sinar, biar tambah hangat lagi. Bagaimana kalau Pak dulu Pak, boleh? Baik, boleh dipantun dulu. Pak Camat ke Desa Runuh di hari Minggu. Cakep. Buat kedua Pak narasumber, salam sehat, salam tangguh, rahayu. Terima kasih Rahayu, Rahayu Pak. Pak. Begini Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi memang betul Pak. Kalau saya ini dari dulu Pak, karena kita orang Indonesia, selalu ACI Pak. Aku cinta Indonesia. Iya, terima kasih. Produk itu Pak. Jangan kita hatinya membanggakan produk luar negeri ya. Karena kita di Ya, terputus ini gimana Pak Dimas. Ya, tapi intinya memang mungkin dikatakan saat ini masyarakat kita lebih bangga dengan produk-produk luar negeri, lebih bangga dengan budaya luar negeri mungkin begitu. Padahal budaya kita malah orang-orang di luar malah lebih bangga dengan produk Indonesia atau Benar budaya sekali, Indonesia benar. begitu ya. Baik, satu penelpon lagi di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa, Pak? Pak ini ya, Iya, dengan Pak Maliasa nih, Ki? Pak Malia. Pak Maliasa Bendalam. Ya, silakan Pak Maliasa. Yang narasumbernya ini dari apa ini? Dari P2M, Pak, Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga. Oke. Selamat kenal, selamat berjumpa di udara Pak narasumber. Iya, selamat jumpa Pak. Selamat jumpa Pak Maliasa. Yes. Tadi sudah dipaparkan, saya tertarik sekali. Budi Utomo berdirinya tahun 1958 yang bisa sebagai tonggak sejarah untuk bangkit para generasi muda untuk mencapai kemerdekaan. Betul itu Pak. Dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemudanya luar biasa. Kemudian baru mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Seperti yang Bapak tadi, Pak Omar dengan Pak John, saya tertariknya adalah dengan demikian gigih para pahlawan pendidikan, para pahlawan kita yang menegakkan NKRI ini, saya bertanya, mohon maaf ini, Oke. apa program yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan untuk membangkitkan para generasi muda untuk tercapai sesuai dengan cita-cita berdirinya Budi Utomo dari yang Bapak pimpin. Maaf ini. Oke. Kemudian para pemuda akan bergerak atau bersatu jika ada penggerak. Siapa yang berperan menggerakkan ini sehingga para pemuda kita ini bisa bersatu untuk mencapai Indonesia emas yang disebutkan tadi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Iya. Itu Baik. yang dapat sampaikan. Mohon maaf Baik. ini. Enggak, baik. Terima kasih Ibadah banyak. tadi jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam peti. Oke. Terima Iya. kasih banyak Pak Maliasa di Bendalam sudah ikut serta juga Diki. Nah, kalau dulu Budi Utomo yang menggerakkan, saat ini siapa yang menggerakkan para pemuda? Begitu harus ada pematiknya begitu. Ya. Satu penelpon lagi sebelum ditanggapi pendengar di 24644. Selamat pagi Pro 1. tambahan sedikit. Oh, syukurlah bisa masuk lagi Bapak Dimas. Ya, syukur bisa Iya. masuk lagi. Iya, silakan. Iya, Pak. Nah, saya memberikan saran, menekankan kepada anak-anak generasi sekarang ini, Pak. Dan Singaraja ini kan kota pendidikan lah. Nah, ya, benar. Jadilah anak-anak generasi yang berpendidikan. Artinya jangan ada melakukan tawuran, perkelahian. Layaknya kita seorang pendidik. Iya. Ada pendidikan itu sehingga menjadi contoh bagi generasi-generasi yang
lebih di bawahnya. Hmm. Hanya itu tambahan. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Papa Dimas sudah ikut bergabung kembali ya. Dengan gigihnya juga Papa Dimas berusaha untuk masuk ikut baik agar bisa berdiskusi. Tapi sebelum ditanggapi boleh kita jeda sejenak dulu ya pendengar ya. Jadi kita akan bergabung kembali dan mohon tanggapannya juga untuk dari narasumber ya terkait dengan memaknai Hari Kebangkitan Nasional hari ini 20 Mei 2024. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional ini yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2024 merupakan tonggak penting sekaligus pengingat bagi kita bahwa pendidikan bisa menjadi penyelamat bagi suatu bangsa. Melihat kenyataan di lapangan, saya tahu bahwa mungkin masih banyak pemuda maupun pemudi di luar sana yang bersifat acuh tak acuh terhadap hari ini. Namun sedikit tidaknya, cobalah kita merefleksi diri sudah sejauh mana kita berkontribusi dalam bangun bangsa dan apakah kita sudah cukup mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Sebagai seorang siswa maupun mahasiswa, kita memegang peranan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi, kita juga menjadi tumpuan besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi, mari kita awali dengan berbenah diri, tingkatkan value diri kita masing-masing, dan semoga kedepannya kita dapat berguna bagi bangsa dan negara tercinta kita ini. Nama saya Indira, saya kelas 11 siswi dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, Hari Kebangkitan Nasional itu biasanya sering dikaitkan dengan didirikannya organisasi bernama Budi Utomo. Di organisasi ini kita tahu sejarahnya bahwa para tokoh-tokoh yang berkecimpung itu memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia dan juga mereka mempunyai visi ke depan yang sangat jelas untuk Indonesia seperti apa. Di sini saya sebagai generasi muda mengartikan itu adalah gimana kita sebagai generasi muda memiliki rasa perjuangan yang sangat tinggi dalam menghadapi suatu tantangan dan juga peluang di masa depan. Dan kita juga harus percaya bahwa kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh takut salah dan harus percaya diri untuk menjadi generasi muda Indonesia yang inovatif. Maka dari itu, generasi muda sekarang gak boleh loyo-loyo, lemes-lemes, apalagi mager-mageran, karena kita harus memiliki visi dan tujuan yang inline dengan kehidupan kita, dan juga kita harus bisa bermanfaat kepada diri kita, keluarga, dan juga bangsa Indonesia tersendiri atau masyarakat yang ada di sekitar. Jadi jangan nunggu kita bisa di hari esoknya, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan, dan yakinlah bahwa setiap hal yang kita lakukan kita ambil hikmahnya, dan semua itu tidak akan sia-sia jika kita yakin, berjuang, dan kita percaya bahwa diri kita itu bisa dengan proses tersebut. Mungkin itu saja saya sebagai generasi muda Indonesia, dan pesan saya untuk generasi muda hari ini itu harus tetap semangat, lebih inovatif lagi. Gimana caranya kita sebagai generasi muda lebih critical thinking-nya itu ditingkatkan lagi, karena kita sekarang udah di zaman digital dan juga di era globalisasi, peningkatannya sangat tinggi. Kita tidak boleh kalah dengan hal-hal tersebut gitu. Sekarang perjuangan kita bukan lagi tentang fisik, bukan lagi tentang senjata, tapi perjuangan kita tuh sekarang di digital ya, di IT. Perjuangan kita tuh di kompetensi itu yang bisa kita lakukan untuk memberikan nama yang baik kepada bangsa kita, dan juga menjadi salah satu pejuang ya untuk diri kita sendiri dan juga untuk bangsa ke depannya. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tepatnya tanggal 20 Mei 2024. Bagaimana caranya kita memaknai ini secara mendalam, dan jangan hanya diperingati atau diutarakan,
tetapi juga diberikan action atau diimplementasikan secara nyata di kehidupan sehari-hari. And then ini bukan hanya dilaksanakan di bulan Mei, tetapi dilaksanakan secara kontinu atau berlanjut ke depannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Itu tadi beberapa ucapan dari pemuda-pemudi Singaraja, tentunya luar biasa. Tapi semoga ini menjadi semangat juga untuk semua pemuda-pemudi dimanapun berada ya, Pak Komang ya. Baik, kita minta tanggapannya juga dari Pak Komang. Silakan Pak Komang. Iya, jadi saya mau menanggapi pertanyaan dari Pak Anggas. Pak Anggas tadi. Jadi apa namanya kurikulum dipakai di Eropa. Ya. Kita jujur, jangan kita apa namanya menutup mata, menutup telinga. Setiap pergantian menteri pendidikan, Bu, jadi kurikulum itu pasti berubah. Ya. Iya kan? Kita juga enggak tahu karena basic saya itu bukan seorang edukatif. Yang menjadi bulan-bulanan itu para guru, Bu, sering mengeluh. Belum ini tuntas, lagi berganti, belum tuntas, berganti. Sekarang ini kurikulum merdeka, Bu. Guru-guru saya bingung, apalagi muridnya. Dengan sendirinya, Bu. Nah ini, kenapa apa istilahnya program-program pendidikan Budi Utomo itu kok tidak dipakai gitu? Padahal itu kan sudah bagus. Jadi tuntaskan itu, kalau memang itu sudah tuntas kita bikinlah jadi program baru. Nah, di sini budi pekerti, Bu. Saya sorot di budi pekerti. Itu sama sekali pelajaran budi pekerti itu sudah seolah-olah sirna. Makanya muncul satu apa namanya pemikiran-pemikiran tindakan para siswa itu arogan, Bu. Saya contohkan. Kadang-kadang ini yang menjadi pemikiran setiap habis mengadakan ujian ya, ujian terakhir, kelulusan. Nah ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa di stop. Tetap dia itu apa? Konvoi mengganggu jalanan, Bu. Nah ini apakah tradisi? Kan bukan. Ini dengan sendirinya ini tidak apa namanya perlu dicontoh, bila perlu di stop lah. Bila perlu guru-guru itu mungkin sudah melaksanakan ataupun mengimbau setiap kelulusan itu pakainya adat. Nah itu mungkin sudah diterapkan, tapi kemauan siswa itu kan tidak mau. Sepertinya dia aja punya dunia ini kan begitu kan. Nah itu yang Pak Anggas saya jawab. Pak Dimas, produksi kenapa tidak dipakai produksi lokal seperti Indonesia kan? Orang yang namanya oknum pejabat hanya bisa mengimbau pergunakan produk Indonesia, tapi nyatanya lain. Contohnya dulu sebenarnya. Iya, nah dengan sendirinya apa yang dikatakan oleh rekan saya Ijos, pakai produk Indonesia, tapi nyata-nyatanya dia tuh keluar negeri. Jadi ini gengsi aja. Gengsi apa orang yang suaminya itu seorang pejabat, banyak uang, akhirnya bisa shopping ke luar negeri. Ini menumbuhkan kecemburuan, hanya apa namanya suatu cuap-cuapan aja, Bu. Nah ini seharusnya kan tidak bisa dilakukan itu. Nah, melalui Asebon Dalam, apa program yang dibangkitkan seperti Budi Utomo? Nah di sini kita belajar menghimpun melalui organisasi yang diwadai oleh KNPI. Di sana kan udah ada program-program yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Nah itu nyata positif seperti PPM sekarang dengan mengadakan Rakercap, itu kan program-program yang akan dijalankan nanti ke depannya. Apa? Bila perlu yang
mencontoh seperti gerakan Budi Utomo. Nah ini yang perlu kita harapkan dalam Marakercap ini. Itu Bu. Baik, sebenarnya banyak organisasi juga kepemudaan ya Pak ya, KNPI ada, P2M ada begitu. Nah, tapi bagaimana menggerakkan pemuda-pemudi kita agar tertarik untuk mau bergabung atau mengikuti apa yang mungkin menjadi tujuan bersama organisasi kepemudaan ini? Kadang-kadang kita itu sudah kepingin merekrut Bu, bahwasanya menumbuh kembangkan pemikiran-pemikiran para pemuda untuk bangsa ini. Tapi ya kita maklum Bu, jadi yang namanya urusan perut Bu ya, urusan perut kadang-kadang menjadi bahasa yang tidak patut dicontoh, dikeluarkan. Itu ya sering kita dengar Bu. Contoh aja, magaje sing di organisasi saya dapat apa? Nah ini permasalahan yang sangat perlu disikapi. Kadang-kadang kita selaku pengabdi di organisasi kadang-kadang jengkel juga, Bu. Itu semuanya begitu. Tapi tidak memikirkan bagaimana para pendahulu kita mendirikan republik ini, mengusir penjajah dengan mengorbankan jiwa, harta benda dan keluarga. Ini tidak menjadi pemikiran dia, Bu. Padahal kalau itu lepas jauh begitu, karakter Indonesianya ini mulai pudar jadinya. Betul. Begitu Pak Komang ya. Terdegradasi Bu. Jadi kemauan-kemauan pendahulu kita itu terdegradasi oleh pemuda sekarang Bu. Apa yang perlu dilakukan Pak agar ini jadi khawatir juga ini nantinya anak cucu, maksudnya anak-anak selanjutnya agar tidak jauh begitu Pak. Ini sudah mulai melenceng begitu, agar nanti sesuai jalurnya lagi begitu. Kalau kita berpikir begitu Bu, ini contoh aja seperti di Pemuda Pancamarga Bu. Itu sudah sering mengadakan pendidikan pendahuluan bela negara. Nah, di sini sudah punya kader sekitar 7.000 Bu. Ya. Sekarang ingin mengadakan PPBN untuk tingkat TK Bu. Nah di sini di pembukaan dulu saya ikut di sini Bu, di RRI. Nah ini pun ada di dalam Marakercap Pemuda Pancamarga sekarang Bu. Nah ini dengan adanya pendidikan pendahuluan bela negara berarti rasa memiliki idealismenya itu supaya tumbuh. Sadarnya supaya ada Bu, gitu. Tidak henti-hentinya mengingatkan begitu ya. Baik, kita di WhatsApp juga ada yang ikut bergabung. Baik, dengan teman-teman P2M moga sukses. Semoga Hari Kebangkitan Nasional di zaman kemerdekaan Indonesia tetap bangkit di segala bidang demi mencapai cita-cita para pejuang pendiri negara. Ayo hidupkan pelajaran sejarah nasional dan PMP wajib dengan kemajuan IT. Ini bisa ditampilkan di video-video perjuangan para pejuang muda lalu untuk mempersatukan ini bisa mencapai kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa raga dengan rela. Nah, sehingga anak-anak muda sekarang termotivasi jiwa nasionalismenya dan patriotismenya dengan cinta NKRI. Dan juga diucapkan selamat pelaksanaan Rakercap PPM Buleleng. Semoga sukses, PPM Jaya Sejahtera, kompak bersatu dari Pak Narte. Dari Pak Narte sih yang sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak Pak Narte. Kemudian ada Pak Romi juga yang menyatakan tema Harkitnas tahun ini bangkit untuk Indonesia Emas. Yang ingin ditanyakan kepada narasumber, kira-kira kegiatan atau aktivitas berskala nasional maupun daerah yang bisa dilakukan ke depan hingga tahun 2045 apa? Catatan tambahan, Pak Komang, separtai ini rasanya punya anak jadi dosen ya di Undiksa. Apa benar Pak? Ampura jika dugaan saya keliru. Nanti dijawab ya Pak ya. Satu penelpon boleh Niki di 24644 sebelum ditanggapi ya untuk pendengar Pro 1. Wah, kelamaan ya nih nunggunya Niki. Kita tanggapi dulu deh kalau gitu. Silahkan Pak Komang. Begini Bu, jadi ya. Pak Komang, boleh ya di line telepon biar tidak lama menunggu pendengar kita Niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Ini tambahan lagi. Oh, Pak Anggas. Iya, ya. Iya, silakan. Tadi ini kan tadi pas ada Pak Menteri macet sedikit. Iya, Menpan RB lagi ke Buleleng, Pak. Ya, ini kan pendidikan juga ya. Begini. Ini tadi kan saya sudah sampaikan, kadang-kadang itu sudah merosot sekali jiwa anak muda sekarang. Mohon maaf sekali ini, karena apa? Di seluruh Indonesia, ya bukan di Bali saja. Coba ini secara logikanya sekarang kan setiap
ada eretan sepak bola misalnya dua dunia, dia selalu masang bendera-bendera negara-negara lain gitu ya. Tapi ketika ada 17 Agustus, jarang sekali ada masang bendera merah putih gitu. Nah, ini Itu dia. itu yang itu perlu gagasan juga kepada di tingkat pendidikan makanya budi pekerti itu diajarkan itu dari TK sampai kelas 2 gitu. Jadi biar mantap bro, itu harapan saya. Makanya ini salah satu inilah kenapa? Karena Budi Utomo ini salah satu di Eropa pendidikannya itu Belanda dan di Jerman. Memang ini dididik dipakai itu sehingga mereka itu contoh real, disiplinnya sangat tinggi. Ini kan sekarang kan kalau misalnya contoh PNS ya, PNS ini kalau di sana kan jadi pegawai di development di sana di luar. Dia kalau istirahat itu dia belum kerja, dia tidak mau ngomong dia sama samping-sampingnya. Selalu dia tuh bekerja. Nanti jam istirahat baru dia ngobrol gitu. Tapi kalau di Indonesia lain beda. Ngobrol kerjaannya belum apa dia sudah keluar. Nah itulah. Makanya dibilang PNS-nya di sini sekarangnya mereka nggak santai gitu. Itu sih yang saya tangkap. Mohon maaf ini ya. Kurang lebihnya ya. Baik. Ya. Terima Selamat kasih. Mas Patu Wijaya. Selamat. Iya. Terima kasih Pak Anggas. Aduh, ini jadi bercermin juga ini seperti itu. Introspeksi lagi begitu. Silakan Pak Komang. Iya begini Bu. Jadi saya setuju dengan Pak Anggas ya. Saya menyoroti kalau ada event sepak bola Bu. Kadang-kadang saya pun mangkal. Kenapa kok bendera luar negeri itu begitu besar dikibarkan? Merah putih nggak ada Bu. Seharusnya, oke, saya setuju. Karena itu hobi. Kalau dia itu menggolkan satu negara, bahwasanya sepak bola itu satu negara ini seumpama dengan bendera dikibarkan, itu harus dibarengi dengan merah putih. Merah putih itu harus lebih besar dari bendera luar negeri Bu. Lebih tinggi Lebih malahan. tinggi lagi. Apalagi kalau di event-event dunia itu kalau ada di Indonesia, bendera merah putih itu selalu di muka, di belakangnya pasti bendera luar negeri Bu. Nah itu permasalahannya. Kalau ini yang tadi bilang anak saya dosen Bu siapa Bu? Pak Romi. Beliau juga dosen dulu di Undiksa. Iya memang anak saya seorang dosen Bu. Jadi di Penjaskes sudah S3. Cuman dia punya skill di karate. Semua bidang kayaknya Pak ya. Betul Ibu tahu dia. Pernah mantu saya juga pernah jadi narasumber di sini juga seorang karate. Nah itu jujur saya katakan Bu. Tapi kalau saya berbohong jelek rasanya. Baik. Tadi tanggapannya Pak Narte Pak. Ditanggapi dulu Niki. Gimana Pak Narte? Untuk mencapai kemajuan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa raga sehingga anak-anak muda sekarang ini termotivasi katanya. Pentingnya ini menampilkan video-video, mungkin ini kan kecanggihan teknologi juga Pak. Iya. Jadi Itu Pak yang Narte itu senior saya Bu di Dewan Paripurna. Nah kebetulan saya juga dapat undangan di Rakercap ini. Saya mohon Pak Narte selaku senior hadirlah. Pak Narte langsung ini di daulat sekarang. Bagaimana memberikan masukan, tentu kita kungku-kungku gitu loh. Nah ini kan saya harapkan gitu. Jadi tetap kita menyama, kita disatukan oleh para pejuang supaya ikut juga punya andil di Rakercap ini. Mohon Pak Narte supaya hadir di Rakercap di Laksmi Geraha Pak Narte. Terima kasih Pak Narte. Langsung diundang di sini ya Pak Narte ya. Baik, luar biasa ini perbincangan kita kalau dari segi pendidikan, karena memang tadi disampaikan sebenarnya yang menjadi cikal bakalnya kan memperkuat fondasinya dulu. Kalau fondasinya sudah kuat, sebenarnya kuat di atasnya begitu Pak ya. Tapi ini kayaknya fondasinya masih agak goyang-goyang soalnya ini. Karakter Indonesianya kurang begitu Pak ya. Ya kalau kita di tingkat bawahan kalau berbicara Bu. Nah ini dikatakan nanti terlalu julil Bu ya. Iya kan? Karena kebijakan itu kan ada di pusat. Yang di daerah melaksanakan Bu gitu loh. Tapi kalau di daerah juga karena ada otonomi, ini pasti mempunyai satu aturan-aturan tertentu kan yang bisa meng-cut kalau itu aturan yang terlalu nyeleneh Bu. Gitu loh. Nah ini harapan saya kan begitu Bu. Supaya jangan nanti di pusat semau gue aja, tapi di daerah pengang Bu gitu. Nah ini harapan saya Bu. Pak Jod yang pengeng katanya di segi pendidikan ya Pak Jod ya. Iya benar sekali. Merasakan bagaimana di pendidikan kita begitu ya Pak Jod. Iya, seperti itulah. Jadi belum tuntas yang satu,
baru. Kalau kurikulum yang baru itu kan biasanya ada pelatihan, pendidikan bagi guru-guru ya. Mungkin belum tuntas yang diadakan pelatihan ini atau yang baru ini, terus lagi berganti ke kurikulum yang baru. Nah sehingga ya kalau bisa nantinya pakai tahapan lah, periode misalnya 10 tahun. Kalau dulu kan setiap 10 tahun ya baru pergantian kurikulum. Kalau sekarang ini rasanya terlalu cepat ya. Jadi belum sempat terlaksana sudah ganti lagi. Ya jadi gimana caranya membentuk karakter anak-anak ini biar ya sesuai dengan perkembangan zaman seperti ini. Baik, seperti yang disampaikan juga di WhatsApp, ini peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni. Harapannya ini adalah momentum untuk introspeksi dan refleksi untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan mencetuskan cita-cita mereka. Di tengah era globalisasi dan modernisasi, Harkitnas ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Luar biasa perbincangan hari ini, terima kasih untuk para narasumber katanya. Nggih, niki juga Pak Nata kembali. Nggih, katanya moga bisa ikut bergabung katanya. Sampaikan ke Pak. Terima kasih Pak Narda. Pak Nata luar biasa. Terima kasih. Karena waktu mungkin terakhir sebagai closingnya, sebagai ungkapan harapannya, bagaimana inginnya ini memaknai Harkitnas hari ini, Pak Komang. Iya, jadi saya harapkan pertama bagaimana pemuda jadi kembali mencontoh perjuangan ataupun program-program para pendahulu kita, itu pertama. Dan kedua, siswa-siswa jadi kami harapkan juga harus peduli akan negara ini. Jadi kita harus bersatu, jangan sampai jiwa perjuangan orang-orang tua kita, pendahulu kita itu merasa tidak ada artinya gitu. Mari kita bersatu, karena persatuan kesatuan ini adalah mencerminkan bahwasanya kita peduli terhadap negara. Hanya Ibu. Baik. Pak George, silakan closingnya Pak George. Ya, bagi warga Buleleng yang saat ini mungkin mendengarkan radio RRI Singaraja ini, ya kami dari P2M mengajak warga Buleleng yang orang tuanya dulu ikut berjuang, mari bergabung di Pemuda Pancamarga. Mari kita lanjutkan perjuangan orang tua yang dulu berjuang untuk negara Indonesia. Nah kalau kita di P2M ini bukan berjuang fisik atau perang, tapi marilah kita bersama-sama untuk mengisi perjuangan melalui pembangunan di negara kita, Republik Indonesia ini. Terima kasih. Mengisi perjuangan tentunya dengan karakter keindonesiaan, iya, ya, agar mengembalikan kembali masyarakat Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, agar seperti itu ya, Pak ya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil jika kita bersatu. Bukan hanya dari pemerintah, tapi masyarakat semuanya saling ikut mengawasi begitu. Bukan agar ini untuk kepentingan selanjutnya begitu. Kalau merasa wah, juga bukan anak kita, kadang ada perkataan seperti itu, tapi walaupun bukan anak kita, tapi itu adalah anak untuk bangsa kita semua, begitu ya Pak ya. Untuk bangsa kita nantinya, di dalam persatuan kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi segala rintangan dan menghadapi impian kita sebagai bangsa Indonesia, negeri yang kita cintai, dan akan terus berdiri kokoh di tengah gemuruh dunia. Sekarang aja ini Indonesia lagi dipantau begitu Pak ya, apalagi diagungkan begitu, apalagi Bali ini saat ini seluruh pemimpin dunia sedang berkumpul di Bali apalagi saat ini. Jadi mari kita bersama ini menunjukkan bahwa ini loh Indonesia gitu. Baik. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir pagi ini di Pro 1 RRI Singaraja. Nanti ini inginnya sering-sering Pak kalau berbahas hal ini agar masyarakat juga selalu diingatkan begitu. Iya, siap. Agar pemuda-pemuda kita juga selalu diingatkan, karena biasanya kalau selalu diingatkan sering-sering di Palu jadi ingat begitu. Harus sering diingatkan, apalagi ini P2M luar biasa. Semoga lancar nanti kegiatannya Pak. Dan juga menghasilkan hal-hal yang tentunya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bu atas doanya Bu. Terima kasih. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024,
Terima kasih untuk Wakil Ketua Dewan Paripurna P2M Pemuda Pancamarga Buleleng, Bapak Komang Suparte, dan juga Ketua P2M Kecamatan Buleleng, Bapak George Lipi. Terima kasih banyak, dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih, sampai jumpa.